Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Harsin dengan NIM 2022 Saya dari Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang beberapa hal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Pembiayaan Bank Syariah. Baik, langsung saja, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Sistem syirka atau bagi hasil dan penentuan nisbah bagi hasil. Berikut beberapa komponennya. Yang pertama, konsep akad mudharabah dan bagi hasil. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana satu pihak menyediakan modal atau yang disebut sohibul mal dan pihak lainnya menyediakan keterampilan atau kerja yang disebut mudharib. Bagi hasil keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Prinsip di mana keuntungan dan kerugian dalam usaha dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan nisbah atau presentasi yang disepakati. Yang ketiga, nisbah bagi hasil. Persentasi atau rasio pembagian keuntungan dan atau kerugian antara sohibul mal atau pemilik modal dan mudharib atau pengelola usaha. Dan yang keempat, jenis nisbah terbagi menjadi dua, yaitu nisbah tetap dan nisbah berubah. Nisbah tetap persentasi bagi hasil tetap sepanjang periode tertentu. Kemudian nisbah berubah yaitu persentasi bagi hasil dapat berubah sesuai dengan kesepakatan atau hasil usaha. Yang kelima, nisbah untuk kegiatan funding atau penghimpunan dana, di mana menentukan pembagian keuntungan dari investasi atau dana yang dikumpulkan antara penyedia dana dan pihak yang mengelolanya berdasarkan presentasi nisbah. Yang keenam, nisbah untuk financing atau pembiayaan, di mana presentasi pembagian keuntungan dan atau kerugian antara pemberi dana yang disebut sohibul mal dan penerima pembiayaan yang disebut mudharib. Dan yang terakhir, metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan, di mana dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak atau berdasarkan perhitungan rasio yang adil dan sesuai dengan tingkat risiko dan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha atau proyek yang dilakukan. Selanjutnya, penentuan profit margin dalam pembiayaan bank syariah. Yang pertama, perbedaan kredit dan margin keuntungan. Kredit dalam bank konvensional adalah pinjaman uang yang diberikan kepada nasabah dengan syarat pengembalian beserta bunga, sedangkan margin keuntungan dalam bank syariah adalah selisih antara harga beli dan harga jual dalam transaksi murabaha atau jual beli yang disepakati oleh kedua pihak, menggantikan konsep bunga. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan, yaitu biaya operasional. Kenaikan atau penurunan biaya operasional bank akan mempengaruhi margin keuntungan. Dilihat dari tingkat risikonya, risiko yang lebih tinggi dalam pembiayaan dapat menyebabkan margin yang lebih tinggi. Dilihat dari permintaan dan penawarannya, tingkat permintaan pembiayaan dan ketersediaan dana juga dapat mempengaruhi margin. Dan dilihat dari kondisi ekonominya, stabilitas ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter dapat juga mempengaruhi margin keuntungan. Peranan margin keuntungan bagi perkembangan bank syariah. Dari sumber pendapatannya, margin keuntungan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Dari stabilitas keuangannya, pendapatan dari margin dapat membantu menjaga stabilitas keuangan bank. Dari daya saingnya, penetapan margin yang kompetitif dapat meningkatkan daya saing bank syariah di pasar. Dari kepatuhan syariahnya, margin keuntungan memastikan bahwa bank syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa melibatkan riba atau bunga. Margin keuntungan memainkan peran penting dalam memastikan operasional bank syariah tetap berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, pengertian pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah proses pemantauan yang dilakukan setelah realisasi pembiayaan oleh bank syariah untuk mendeteksi dan mengatasi deviasi yang dapat menurunkan mutu pembiayaan. Tujuannya adalah untuk menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan. Pengawasan ini terdiri dari yang pertama, on-desk monitoring, di mana pemantauan administratif melalui laporan dan dokumen.
Yang kedua, on-site monitoring, di mana pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian laporan dengan kondisi fisik usaha nasabah. Dan yang ketiga adalah inspection monitoring, di mana pemantauan yang menekankan perbaikan pada hal-hal yang tidak berjalan baik. Kegiatan pengawasan dimulai dari proses permohonan hingga pelunasan pembiayaan. Fungsi dan tujuan dalam pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan di bank syariah adalah tanggung jawab semua level manajemen dan bagian integral dari setiap unit organisasi. Unit pengawasan eksternal atau auditor internal berfungsi untuk memastikan pengendalian internal berjalan dengan baik. Karena karakter bisnis nasabah berbeda-beda, keterlibatan pejabat bank dalam memantau pembiayaan sangat penting untuk melindungi dana masyarakat. Tujuan utama monitoring dan pengawasan pembiayaan adalah yang pertama, memastikan kekayaan bank terpantau dan mencegah penyelewengan. Yang kedua, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan pembiayaan dan pencapaian target. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pembiayaan. Pengawasan ini membantu mendeteksi penyimpangan, mengurangi risiko, dan memperkuat posisi bank serta debitur. Teknik pengawasan pembiayaan di bank syariah melibatkan dua pendekatan utama. Yang pertama, monitoring pembiayaan yang terdiri dari informasi eksternal atau external information, yaitu di mana nasabah wajib memberikan laporan berkala dan memungkinkan inspeksi langsung ke lokasi usaha. Yang kedua, informasi internal atau internal information, di mana memeriksa kesesuaian laporan dan kondisi nyata, mengawasi pelunasan, dan menilai kemampuan serta itikat baik nasabah. Yang kedua, inspeksi langsung atau inspection the spot, pemeriksaan langsung di tempat usaha nasabah untuk memverifikasi data dan laporan. Kemudian meneliti kondisi usaha nasabah dan memberikan perhatian serta bantuan dalam memecahkan masalah pembiayaan. Pendekatan ini membantu memastikan keakuratan data, mencegah penyelewengan, dan memperkuat hubungan dengan nasabah. Proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan, di mana yang pertama inisiasi calon nasabah, di mana calon nasabah ini datang langsung ke bank atau dicari oleh account officer. Kemudian investasi permohonan pembiayaan, di mana account officer ini mengumpulkan data, mengunjungi calon nasabah, dan memeriksa dokumennya. Dan kepala bagian marketing memeriksa dan memutuskan permohonan pembiayaannya. Kemudian dokumentasi pembiayaannya, account officer mempersiapkan akad pembiayaan, admin legal officer menetapkan waktu penandatanganan dan memeriksa keabsahan dokumen. Kemudian customer service membuat dan mengotorisasi data nasabah, dan kepala bagian operasional mengotorisasi data nasabah dan pembiayaan. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan adalah formulir permohonan, identitas nasabah, analisis dan usulan pembiayaan, keputusan rapat, dokumen jaminan, akad, dan lainnya. Kemudian pengecekan dan penyimpanannya, di mana dokumen diverifikasi keabsahannya dan disimpan dengan pengawasan ganda untuk keamanan. Proses ini memastikan kelengkapan, keabsahan, dan keamanan dokumen pembiayaan. Selanjutnya, kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah, di mana yang pertama adalah ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Bank syariah menetapkan kebijakan pembiayaan dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah untuk menentukan sektor-sektor pembiayaan yang memenuhi aspek syariah dan ekonomis. Ini adalah poin-poin penting dalam kebijakan pembiayaan. Yang pertama, golongan nasabah, di mana terdiri dari wholesale dan retail, di mana wholesale ini adalah usaha korporasi dan menengah, sedangkan retail adalah usaha kecil. Kemudian yang kedua adalah valuta, di mana pembiayaan dapat dilakukan dalam valuta domestik dan asing. Kemudian yang ketiga, penggunaannya, pembiayaan dapat digunakan untuk modal kerja, investasi, dan keperluan konsumtif. Yang keempat, skala prioritas, di mana termaksud pembiayaan untuk program pemerintah dan komersial. Yang kelima, sektoral, di mana sektor-sektor yang didanai meliputi pertanian, pertambangan, perindustrian, dan lainnya. Dan yang keenam, jenis pembiayaannya, di mana produk-produk yang ditawarkan meliputi mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Pengambilan keputusan pembiayaan, di mana keputusan pembiayaan harus diambil secara objektif oleh tim pemutus komite pembiayaan untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah.
Penyusunan rencana pembiayaan di bank syariah. Perjanjian pembiayaan melibatkan bank, nasabah, objek pembiayaan, dan jaminan. 3 pendekatan utama dalam penyusunan rencana pembiayaan. Yang pertama, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana, di mana identifikasi dan pengumpulan sumber dana dan menentukan volume dan karakteristik sumber dana. Yang kedua, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar, di mana analisis profil pasar, persaingan dan regulasi, dan evaluasi profil nasabah dan produk. Yang ketiga, pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan anggaran bank, di mana keseimbangan sumber dan pasar dana dan penyusunan anggaran untuk koordinasi dan pengawasan. Menggabungkan pendekatan ini dapat memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan pasar serta nasabah. Kelayakan pemberian pembiayaan di bank syariah. Untuk memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan aman secara finansial, bank syariah mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, surat permohonan pembiayaan, di mana nasabah mengajukan surat dengan detail pembiayaan, jangka waktu, limit, dan sumber pelunasan, dan dokumen pendukung termaksud identitas, legalitas, dan bukti agunan jika diperlukan. Yang kedua, proses evaluasi, di mana penilaian oleh unit penilai di kantor cabang dan pusat atau wilayah, kemudian direview oleh komite pembiayaan, keputusan diteruskan ke kantor cabang. Kemudian keputusan pembiayaan bisa ditolak atau disetujui, diikuti penandatanganan akad, pengamanan, realisasi, pemantauan, dan pelunasan atau perpanjangan. Kemudian yang ketiga, format memo atau nota penilaian, di mana informasi umum, aspek legalitas, manajemen, pemasaran, sosial ekonomi, tenaga kerja, teknis, keuangan, komersial, agunan, analisa risiko, kesimpulan, saran, dan keputusan. Proses ini memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan aman secara finansial. Proses administrasi pembiayaan di bank syariah. Proses administrasi pembiayaan di bank syariah melalui beberapa tahapan untuk memastikan kelancaran pemberian pembiayaan. Yang pertama, penerimaan keputusan, di mana keputusan mengenai permohonan pembiayaan diterima dari kantor pusat atau wilayah atau kantor cabang. Kemudian yang kedua, penerusan kepada nasabah pemohon. Keputusan bisa ditolak atau disetujui. Nasabah diberitahukan secara jelas jika ditolak, dan jika disetujui, bank menyusun surat persetujuan dengan syarat dan klausa yang harus dipenuhi. Yang ketiga, penandatanganan akad, di mana nasabah yang setuju dengan syarat-syarat dalam surat persetujuan mendatangani akad pembiayaan di hadapan pejabat atau petugas bank. Proses ini memastikan semua prosedur dan persyaratan dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Pengamanan pembiayaan. Langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah meliputi: yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan, di mana bank melakukan penutupan asuransi atau pengikatan agunan sesuai dengan persetujuan nasabah. Proses ini harus diselesaikan sebelum pembiayaan dapat dicairkan. Yang kedua, setelah realisasi pembiayaan, pemeliharaan awal. Setelah pembiayaan dicairkan, ini menjadi awal dari periode pemeliharaan atau pemantauan pembiayaan. Kemudian dana dialokasikan sesuai dengan permohonan atau persetujuan bank dan harus diawasi agar tidak digunakan untuk tujuan di luar kesepakatan. Pembinaan dan kontrol. Bank melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis nasabah. Langkah-langkah ini dapat bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak menghadapi risiko yang tidak terkendali, serta untuk memelihara kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan yang telah disetujui antara bank dan nasabah. Jenis rambu-rambu kesehatan di bank syariah. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai, dan melaksanakan prinsip 5C tambah S, yaitu karakter, capacity, capital, condition, collateral, dan sesuai syariah. Prinsip 5C di dalam pelaksanaannya dituangkan dalam rambu-rambu kesehatan bank atau biasa disebut prudensial standar. Rambu-rambu kesehatan ini lebih ditujukan agar bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan pembiayaan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata, konsep prestasi merujuk pada kewajiban debitur untuk memenuhi janji atau perikatan yang telah disepakati dengan kreditur.
Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Pentingnya prestasi terletak pada sifatnya yang harus sudah jelas dan dapat ditentukan. Dapat dilakukan secara wajar serta sesuai dengan hukum, agama, dan norma kesesuaian yang berlaku. Dalam konteks perbankan, bank sebagai kreditur mengharapkan prestasi dari debitur untuk memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam bentuk substansial maupun secara hukum, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan wan prestasi di bank syariah, nasabah dianggap wan prestasi jika tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dalam kasus ini, bank memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum setelah memberikan peringatan atau somasi. Langkah-langkah preventif seperti surat teguran, negosiasi, penyesuaian ulang persyaratan seperti rescheduling, restructuring, reconditioning dilakukan sebelum penyitaan atau penuntutan hukum. Wan prestasi dapat menyebabkan kerugian finansial bagi bank dan menimbulkan sengketa hukum yang memerlukan penyelesaian adil bagi kedua pihak. Overmatch atau keadaan memaksa. Overmatch atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya. Misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat, karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi. Dalam hukum perikatan terdapat dua jenis keadaan memaksa. Yang pertama, keadaan memaksa absolut, di mana debitur tidak mungkin melaksanakan prestasi atau jika dilaksanakan akan mengakibatkan kerugian besar. Contohnya larangan ekspor-impor yang dikeluarkan pemerintah. Kemudian yang kedua, keadaan memaksa relatif, di mana debitur masih bisa melaksanakan prestasi tetapi dengan kesulitan atau pengorbanan besar. Contohnya larangan pengiriman beras dari satu daerah ke daerah lain oleh peraturan daerah. Fatwa dan penafsiran pembiayaan implementasinya dalam regulasi. Perbedaan penafsiran antara bank syariah terjadi karena ketidaksamaan antara ketentuan dalam Fatwa DSN MUI dan regulasi Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkenalkan Komite Perbankan Syariah untuk menerjemahkan Fatwa DSN MUI menjadi regulasi Bank Indonesia. Kredit dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 di mana kredit ini adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Jangka waktunya di mana peminjam wajib melunasi utang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Pembiayaan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 1998 di mana pembiayaan ini adalah penyediaan dana melalui transaksi sesuai dengan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, istisna, dan qard. Jangka waktunya di mana pihak yang dibiayai mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah atau berdasarkan bagi hasil atau tanpa imbalan dalam beberapa kasus. Selanjutnya, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Apa sih analisis kelayakan pembiayaan itu? Analisis kelayakan pembiayaan adalah penilaian untuk memastikan proyek yang dibiayai layak dan memberikan pengembalian yang disepakati berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana bank harus yakin bahwa nasabah mampu dan mau melunasi utangnya. Prinsip 6C itu, di mana bank syariah menggunakan prinsip 6C untuk menilai kelayakan nasabah, yang terdiri dari karakter, di mana menilai kejujuran dan watak nasabah, kemudian kapasiti atau kapasitas, di mana menilai kemampuan manajemen dan keahlian usaha, kemudian kapital atau modal, di mana mengevaluasi posisi keuangan perusahaan. Yang keempat, kolateral atau jaminan, di mana menilai aset jaminan dan kesesuaiannya dengan hukum. Yang kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi, di mana menganalisis kondisi ekonomi umum dan sektor usaha nasabah. Yang keenam, constraint atau batasan, di mana mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi usaha. Prinsip ini membantu bank dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat. Jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan adalah kegiatan bank syariah dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan kepercayaan antar pihak yang memberi dan yang menerima dana, dengan syarat pengembalian sesuai dengan perjanjian.
Jenis-jenis pembiayaan dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan sifat penggunaannya, di mana pembiayaan produktif untuk produksi, perdagangan, dan investasi, pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan konsumsi. Yang kedua, berdasarkan tujuan penggunaannya, di mana pembiayaan investasi, modal, atau konsumsi. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktunya, di mana pembiayaan jangka pendek maksimal 1 tahun, pembiayaan jangka menengah 1-3 tahun, pembiayaan jangka panjang lebih dari 3 tahun. Berdasarkan sektor usahanya, misalkan industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, jasa, dan rumah. Yang kelima, berdasarkan segi jaminannya, di mana pembiayaan dengan jaminan, pembiayaan tanpa jaminan. Yang keenam, berdasarkan jumlahnya, di mana pembiayaan retail atau usaha kecil, pembiayaan menengah, dan pembiayaan korporasi. Jenis-jenis KUR atau kredit usaha rakyat. Peraturan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia membagi kredit usaha rakyat atau KUR dilaksanakan dalam 3 skim. Adapun yang membedakan skim satu dengan yang lainnya adalah jumlah plafon. Yang pertama, KUR retail, di mana plafon sampai dengan 500 juta rupiah dilayani di kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Yang kedua, KUR mikro, di mana plafon kredit sampai dengan 25 juta rupiah per debitur. Prosedur pembiayaan mikro IB adalah kegiatan pembiayaan usaha yang ditujukan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro dengan menggunakan akad murabaha. Pembiayaan ini memiliki limit hingga 25 juta dengan tenor 6-60 bulan dan tidak mewajibkan jaminan agunan, namun memerlukan dokumen identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin usaha, dan tanda daftar perusahaan. Prosedur pembiayaan mikro IB ini yang pertama adalah pengajuan permohonan, di mana calon nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan seperti memiliki usaha produktif minimal 6 bulan atau 3 bulan untuk pekerja yang terkena PHK dan belum memiliki fasilitas pembiayaan lainnya. Kemudian yang kedua, proses pemberian pembiayaan, di mana Account Officer Mikro atau yang disebut AOM memasarkan dan mengevaluasi kelayakan nasabah. Kemudian nasabah melengkapi dokumen yang diperlukan dan AOM melakukan financing checking, verifikasi dokumen, dan survei ke tempat usaha nasabah. Kemudian jika ada debit pembiayaan sebelumnya, diperlukan surat keterangan lunas dari bank pemberi pembiayaan sebelumnya. Proses analisa pembiayaan. Proses analisa pembiayaan atau analisis pembiayaan yaitu suatu proses analisis yang dilakukan bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah. Proses analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk menilai kelayakan proyek yang diajukan dan mengurangi risiko default oleh nasabah. Pada PT BRI Syariah, proses ini dilakukan oleh Account Officer Mikro atau yang disebut dengan AOM melalui serangkaian langkah termasuk verifikasi dokumen administrasi nasabah untuk memastikan keabsahan, evaluasi kelayakan dan prospek usaha yang diajukan, pemeriksaan kondisi fisik tempat usaha atau tempat tinggal nasabah, identifikasi kebutuhan finansial yang spesifik untuk usaha, penilaian terhadap karakter nasabah untuk menilai integritas dan komitmen, serta penilaian kemampuan dan sumber pembayaran kembali yang dimiliki oleh nasabah untuk memastikan mereka mampu melunasi pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tahapan ini krusial untuk mendukung keputusan bank dalam menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan. Risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dalam konteks bank syariah meliputi risiko gagal bayar atau default risk, risiko penurunan rating atau downgrading risk, dan risiko penyelesaian atau settlement risk. Ketika nasabah gagal membayar pinjaman atau investasi, ini dapat mengurangi pendapatan, kinerja, dan kesehatan bank secara keseluruhan. Risiko ini terjadi karena bank memberikan pinjaman tanpa melakukan evaluasi risiko yang memadai. Menurut Khatibul Umam, risiko pembiayaan yang signifikan mencakup kredit yang tidak mencapai target, kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, dan pembayaran kembali yang terancam karena sumber pendapatan yang tidak mencukupi. Penyebab risiko ini dapat berasal dari faktor internal seperti kurangnya pemahaman bisnis yang memadai, serta faktor internal seperti karakter nasabah yang tidak dapat dipercaya dan
kemampuan manajemen yang kurang memadai. Selanjutnya, pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Pengawasan bank syariah adalah proses yang mencakup analisis kelayakan pembiayaan hingga realisasinya dan melibatkan pemantauan serta pengawasan setelah pembiayaan diberikan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga dan mengamankan dana bank, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pembiayaan, dan mencegah penyimpangan. Pengawasan bersifat preventif dan represif ini meminimalkan potensi kerugian. Tujuan pengawasan bank syariah adalah yang pertama, memantau kekayaan bank dan mencegah penyelewengan. Kedua, memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi pembiayaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha pembiayaan. Yang keempat, menjaga kebijakan manajemen yang lebih rapi dan prosedur pembiayaan yang lebih dipatuhi. Ruang lingkup pengawasan bank syariah. Pengawasan bank dilakukan oleh otoritas perbankan seperti Bank Indonesia melalui regulasi, pemberian izin, pengawasan langsung dan tidak langsung, serta penjatuhan sanksi. Pengawasan meliputi pemeriksaan berkala dan sewaktu-waktu serta kewajiban bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia. Pentingnya pengawasan bank syariah, di mana pengawasan penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah permasalahan sistemik, dan melindungi nasabah. Bank syariah memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan karakteristik risiko yang berbeda dari bank konvensional. Nilai-nilai dalam pengawasan bank syariah, di mana pengawasan bank syariah harus didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, pengetahuan, dan keahlian. Nilai-nilai seperti keyakinan akan pengawasan Allah dan introspeksi dan pertanggungjawaban juga penting dalam pengawasan. Teknik pengawasan bank syariah yang pertama, media pemantauan di mana informasi dari luar dan dalam bank syariah termasuk laporan keuangan, realisasi kerja dan kontrol atas mutasi keuangan, pemeriksaan tanggal jatuh tempo, dan laporan yang terkait dengan peminjaman. Yang kedua, kunjungan pada peminjam, di mana kunjungan untuk memantau efektivitas penggunaan dana oleh peminjam, membuat laporan kegiatan, stok, investasi, hutang piutang, neraca, tingkat pendapatan, dan kemajuan usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan meminimalkan risiko kerugian bagi bank syariah. Penanganan pembiayaan bermasalah. Yang pertama, pengertian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dalam berbagai bentuk transaksi berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan bermasalah atau non-performing financing adalah pembiayaan yang kualitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi 5 golongan: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Setiap jenis pembiayaan memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Faktor internal seperti manajerial yang buruk dan faktor eksternal seperti bencana alam atau perubahan ekonomi dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Risiko ini dapat menurunkan kesehatan bank dan keamanan dana masyarakat. Upaya-upaya mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah. Upaya preventif meliputi analisis data, pembiayaan yang akurat, perjanjian yang benar, dan pengawasan. Upaya represif termasuk penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah, di mana penyelamatan dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Tujuannya adalah agar pembiayaan non-lancar dapat kembali menjadi lancar. Penyelesaian pembiayaan bermasalah, di mana pembiayaan macet diselesaikan secara kooperatif atau paksa. Strategi penyelesaian meliputi penggunaan jaminan perorangan, seluruh harta kekayaan debitur, pembayaran dari pihak ketiga, dan tindakan hukum jika diperlukan.